Izin komandan dilaporkan dari kilometer 156 jalurnya Bandung untuk Kijang 04. Seperti inilah aksi pengejaran pencuri ban serep truk di ruas tol kilometer 156 Cipali, Kabupaten Majalengka. Pencurian. Wah, pada lari. Dia pada lari, Bang. Dia pada lari, pelakunya ke sawah. Petugas kepolisian Satlantas PJR Tol Cipali mengejar mobil komplotan pelaku pencurian yang coba melarikan diri. Dia pelaku pada lari ke sawah. Tolong bantuannya. Tolong dia lari. Petugas langsung mengadang mobil kawanan pelaku dan memaksanya berhenti. Ambil kuncinya, Bang. Kendaraan berhasil mencuri ban serep sebanyak 2. Pelaku 5 orang lari ke sana. Ke arah sawah. Berhenti! Akhirnya 1 orang pelaku berhasil dibekuk petugas. Petugas turut mengamankan 1 unit mobil yang digunakan para pelaku untuk melancarkan aksinya. Di dalam mobil petugas menemukan barang bukti 2 ban truk curian. Tertangkapnya komplotan pencuri ban serep truk berawal dari kecurigaan petugas melihat gerak-gerik para pelaku di dekat truk yang berhenti di bahu jalan. Saat didekati petugas, para pelaku malah kabur dengan kendaraannya hingga membuat petugas melakukan pengejaran. Saat ini petugas kepolisian sektor Gempol masih melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku lainnya yang masih buron. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Kesal tidak juga ditertibkan ratusan emak-emak menyerbu warung remang-remang yang dijadikan tempat prostitusi di Desa Karyasari, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Selain itu, para siswi yang baru pulang sekolah turut bergabung bersama mereka yang melakukan protes. Sejumlah emak-emak yang kesal bahkan mengobrak-abrik perabotan di dalam warung dan melemparkannya ke dalam sungai. Mereka juga membakar pagar bambu untuk menyita perhatian warga lainnya yang melintas di lokasi. Saat kejadian, pemilik warung dan wanita pekerja seks komersial sudah kabur sebelum aksi digelar. Mendapat laporan, petugas Satpol PP bersama anggota Polsek Rengas Dengklok tiba di lokasi dan segera meredam aksi emak-emak. Kepada polisi, emak-emak ini mengaku kesal dengan keberadaan warung remang-remang dan sudah beberapa kali melapor namun tidak pernah ditanggapi. Mereka kemudian berinisiatif menggeruduk warung di sepanjang sungai irigasi dan melakukan perusakan. Polisi akhirnya menyegel warung yang dijadikan tempat prostitusi dan bersiaga di lokasi hingga emak-emak membubarkan diri. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pelaku curanmor ini tak berkutik usai menjadi bulan-bulanan warga di Kampung Muncul Setu, Tangerang Selatan, Banten. Bahkan sejumlah warga yang geram sempat menelanjangi pelaku karena kesal sering terjadi pencurian kendaraan bermotor di lingkungan mereka. Dari tangan pelaku, warga mengamankan kunci letter T dan magnet pengait, serta motor korban yang belum sempat dibawa kabur. Menurut ketua lingkungan setempat, pelaku beraksi bersama seorang rekannya yang berhasil melarikan diri saat dikejar warga. Sebelumnya pelaku ditangkap setelah aksinya terpergok keluarga korban yang hendak menunaikan ibadah sholat. Petugas yang tiba di lokasi segera mengamankan pelaku bersama barang bukti ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Satu unit mobil mewah hangus terbakar di Jalan Walet Elok, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Eksit Tol Kapuk Muara menuju Pantai Indah Kapuk. Menurut sejumlah saksi, sebelum terbakar, mobil ini terlibat kecelakaan beruntun. Tak lama berselang, api tiba-tiba muncul dari bagian mesin dan merembet ke seluruh bodi mobil. Beruntung pengemudi kendaraan langsung keluar dari dalam mobil sehingga tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan api dapat dipadamkan setelah 2 unit mobil damkar tiba di lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pelaku penembakan terhadap sepasang suami istri di Jalan Wukir, Kota Batu akhirnya ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Batu di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sekitar 7 jam setelah menembak korban.
Menurut polisi, aksi pelaku bukan yang pertama kali karena sebelumnya pelaku juga sempat melakukan penembakan di kawasan Arhanud, Kota Batu dengan korban pengendara sepeda motor. Selain itu, pada tahun 2002 lalu, pelaku juga pernah ditangkap dengan kasus yang sama dan dipenjara selama 2 tahun. Dari rangkaian kejadian tersebut, Kapolres Batu menjelaskan bahwa pelaku melakukan penembakan secara acak tanpa mengenal korbannya. Pelaku akan mengeluarkan senjata rakitan dan menembaknya karena merasa selalu diikuti. Ditarik kesimpulan, modus operandi ini sama-sama dengan cara menembakkan senjata api rakitan dengan cepat, random, tanpa perhitungan, dengan motif karena pelaku ini merasa selalu ada yang membuntuti. Jadi ada merasa gelisah, merasa dibuntuti, kemudian bentuk reaktifnya dengan mengaktifkan penganiayaan dengan cara melakukan penembakan senjata rakitan. Diberitakan sebelumnya, warga Temas, Kota Batu menjadi korban penembakan di Jalan Raya Wukir. Korban ditembak saat mengendarai sepeda motor bersama anak dan istrinya. Pelaku yang mendahului korban tiba-tiba putar balik dan menembak korban. Korban mengalami luka di dada kiri dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasta Brata, Kota Batu. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansah, iNews melaporkan. Pencuri yang satu ini barangkali merupakan satu di antara sekian pelaku yang beruntung. Lihat saja dari awal ia masuk ke halaman toko tak ada satupun pegawai yang curiga. Bahkan salah satu karyawan toko sempat berbincang dengan pelaku yang masih duduk di atas skuter metiknya. Begitu ada kesempatan, pelaku langsung menaikkan satu karung paket yang telah siap kirim ke atas motor metiknya dan langsung tancap gas. Diduga panik, paket yang ia bawa terjatuh di depan pintu masuk. Dan karena tak curiga, salah satu warga yang kasihan membantu menaikkan paket yang dicuri ke motor pelaku dan pelaku pun dengan leluasa berhasil membawa kabur. Aksi pencurian ini baru terungkap saat kurir paket yang asli datang untuk mengambil paket titipannya. Berarti itu menegaskan bukan paket yang di toko ini apa ya? Bukan. Jadi ada orang nitip paket di situ, terus Iya, tiba-tiba dia diambil sama orang lain. Anak IT itu mengambil paket terus pada kumpul di sini, kumpulin itu. Paketnya dikumpulin di sini. Iya. Atas kejadian ini, karyawan toko yang dititipkan barang tersebut langsung memviralkannya video rekaman CCTV ke sosial media agar pelaku jera dan segera ditangkap. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Menemani awal hari Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terkini. Bersama saya Dian Ramukni, berikut Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kebakaran melanda bangunan kontrakan 3 lantai permukiman padat, Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Sebanyak 50 kamar kontrakan ludes terbakar. Diduga penyebab kebakaran dari kompor penghuni kontrakan yang sedang memasak. Di saat kobaran api melalap bangunan berlantai 3 di Jalan Jembatan Besi 11, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, sejumlah warga terlibat keributan. Mereka saling tuduh bahwa perbuatan lawan debatnya sebagai pemicu dari kebakaran. Beruntung keributan ini berhasil diredam sehingga perhatian warga serta petugas kembali fokus untuk memadamkan api. Sayangnya banyaknya material dan barang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Lokasi kebakaran yang berada di permukiman padat penduduk membuat api semakin tak terkendali. Akibat kebakaran ini, 50 petak kamar kontrakan dalam satu bangunan berlantai 3 ludes dilalap api. Dugaan sementara kebakaran berasal dari kompor yang tengah digunakan memasak oleh penghuni kontrakan. Pak, ini hanya bangunan kontrakan aja atau merambat ke rumah-rumah warga lainnya, Pak? Enggak sampai merambat karena dari 4 penjuru kita udah blok, semua pemancar main 4 penjuru sehingga untuk perempatan bisa diputus. 22 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan kobaran api. Meski tidak ada korban dalam peristiwa ini, kebakaran sempat mengganggu perjalanan komuter lain jurusan Duri Angke.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Jaya 65 di Kelurahan Tanah Sereal patokannya. Pangkalan bambu, Pekapuran Kobaran Satu, api terima membakar kasih, sejumlah bangunan di kawasan padat penduduk Jalan Pekapuran Raya, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Banyaknya material bangunan mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar dan membesar. Petugas pemadam dibantu warga berusaha melokalisir dan memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Sementara warga sekitar yang panik berusaha menyelamatkan harta benda mereka. Akibat kebakaran ini, 2 bangunan yang dijadikan rumah indekos dan tempat usaha ludes terbakar. Selain itu, seorang petugas pemadam mengalami luka bakar di bagian kaki dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu kamar kos. Setelah lebih dari 1 jam, petugas pemadam yang didukung 18 mobil damkar berhasil memadamkan kobaran api. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa Madrasah Aliyah di Tebet, Jakarta Selatan yang mengalami koma akibat dipukuli seniornya hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Polisi tengah mendalami kasus ini dan meminta keterangan pelaku serta 5 orang saksi, salah satunya adalah kepala sekolah. Dan berikut laporan reporter iNews Media, Salam Rahmat selengkapnya. Ya pemirsa, hingga saat ini Polres Metro Jakarta Selatan ini masih mendalami kasus terkait dengan kasus perkelahian yang dilakukan senior terhadap juniornya yang terjadi di kawasan sekolah SMA begitu di kawasan Jakarta Selatan. Di mana hingga saat ini polisi juga masih melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan 5 orang saksi begitu. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami langsung tanyakan saja kepada Kasih Humas Polres Jakarta Selatan bersama dengan AKP Nurma Dewi. Bisa diceritakan Bu untuk mengelaborasi lebih lanjut Bu, untuk kasusnya update-nya saat ini seperti apa Ibu? Ya baik, terima kasih untuk kasus yang sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan kemarin dari tim PPA, kemudian juga didampingi P3A, lanjut juga dari Inapis ke TKP ya. Jadi kemarin ke sekolah yang terjadi perkelahian antara siswa itu. Jadi kemarin sudah cek, kemudian langsung ketemu dengan yang diduga dilaporkan. Apakah ini murni perkelahian atau pengeroyokan sih Bu sebenarnya Bu? Ya. Jadi kalau sudah kita kemarin dari PPA meminta keterangan dari kepala sekolah, kemudian juga wakil kepala sekolah, lanjut dari siswa-siswa yang melihat itu memang murni perkelahian gitu. Jadi 1 lawan 1. Berarti sejauh ini sudah ada berapa saksi Bu yang diperiksa Bu? Dari kemarin kita sudah meminta keterangan 5 saksi ya, dari kepala sekolahnya tentunya, wakil kepala sekolah, penjaga sekolah, kemudian dari siswa yang melihat. Sudah ada tersangka Bu dalam kasus ini, sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu? Setelah kita menerima laporan kemudian ditindaklanjuti ya, dan ini masih didalami. Terima kasih Ibu Nurma atas informasinya. Keluarga korban juga ini membawa kasus ke ranah yang lebih jauh, misalnya saja ke bagian dari Komnas HAM maupun juga Komisi 2 DPR RI yang membidangi terkait dengan hukum dan HAM, maupun juga ke Komisi 10 DPR RI terkait dengan bidang pendidikan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Muhammad Fakih Satrio, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, sebanyak 14 WNI dari Lebanon tiba kembali di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis malam. Pemulangan WNI ini menyusul eskalasi serangan Israel ke wilayah Beirut yang semakin meningkat dan meluas. Sebanyak 14 warga negara Indonesia ini tiba di Indonesia pada Kamis malam kemarin melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam keadaan sehat. Ke-14 WNI ini merupakan pelajar dan pekerja migran yang telah tinggal 2 hingga 3 tahun di Lebanon. Salah satu WNI asal Bali, Made Rudiani, mengaku ikut evakuasi yang difasilitasi Kemenlu RI lantaran kondisi di sana semakin gawat. Made menyebut serangan Israel semakin dekat dari tempat tinggalnya. Ledakan bom bahkan kerap terdengar setiap malam. Memilih untuk evakuasi karena situasi sudah makin gawat di sana, sudah dekat sama saya tinggal. Ledakan bomnya dah sering kedengaran hampir tiap 30 menit.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Judah Nugraha mengatakan, hingga kini sudah ada 79 orang WNI yang dievakuasi. Sebanyak 85 WNI, terutama yang menikah dengan warga Lebanon, masih bertahan di sana dengan alasan tidak bisa meninggalkan keluarganya. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang purna tugas, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa 70% dari koleksi barang pribadinya di Istana Kepresidenan Jakarta telah dikirim untuk dibawa pulang ke Solo, Jawa Tengah. Selain sejumlah barang, Jokowi juga akan membawa pulang sebanyak 43 ekor kambing peliharaannya. Presiden Joko Widodo mengaku telah mulai mengemasi barang-barang pribadinya di Istana Kepresidenan Jakarta dan Bogor menjelang purna tugas pada 20 Oktober 2024 mendatang. Menurut Presiden Jokowi, saat ini 70% barang-barang sudah dibawa dengan mobil box ke Solo. Selain mengemasi barang pribadinya, Jokowi juga berencana membawa koleksi kambing miliknya ke kampung halaman. Seperti diketahui, Jokowi memiliki koleksi kambing yang dipelihara di halaman istana tak jauh dari kolam kebun raya Bogor. %70 barang-barang sudah dibawa dengan box ke Solo, udah. Koleksi kambing itu, Pak? Kambingnya belum, tapi segera juga. Kambingnya 5, sekarang jadi 43. Presiden Jokowi akan resmi purna tugas pada 20 Oktober 2024 setelah 1 dekade memimpin Indonesia. Jokowi akan digantikan oleh pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara IKN pada Jumat siang tadi. Selain itu, Jokowi juga meresmikan rumah sakit untuk melayani masyarakat IKN dan sekitarnya. Sembilan hari jelang berakhir masa jabatan, Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara Jumat siang. Mengawali peresmian, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan sertifikat hak pakai kepada Mensesnek Pratikno. Presiden Jokowi menekankan pentingnya pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol kemajuan dan keberanian bangsa. Ya, hari ini kita telah meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, dan kita juga tidak ingin tergesa-gesa. Semuanya yang paling penting berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan, dan untuk Istana Garuda nanti akan diresmikan oleh Presiden baru Bapak Prabowo Subianto. Presiden Jokowi kemudian menandatangani prasasti menandai dimulainya penggunaan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Selain Istana Negara, Presiden Jokowi meresmikan rumah sakit swasta siap melayani masyarakat Ibu Kota Negara. Rumah sakit dilengkapi fasilitas modern dan tenaga medis profesional. Sementara itu, Istana Garuda masih dalam tahap penyelesaian dan akan diresmikan Presiden terpilih Prabowo Subianto November mendatang. Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur pada 26 Agustus 2019. Berlanjut dengan penelitian dan perencanaan pada Januari 2020 dan lokasi IKN ditetapkan pada Februari 2021. Pada Maret 2022 persiapan lahan dan infrastruktur dasar. Dilanjutkan peletakan batu pertama pembangunan Istana IKN 1 April 2023 dan diikuti dengan penyelesaian struktur utama pada Februari 2024. Pada 11 Oktober 2024, Presiden Jokowi meresmikan Istana Negara. Adapun Istana Garuda yang berada di sisi lain masih dalam proses penyelesaian. Dari IKN, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Istana Negara IKN yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada Jumat kemarin akan digunakan untuk menerima tamu-tamu kenegaraan. Untuk itu, Istana IKN dibuat megah dan juga aman. Lalu berapa besar biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membangun Istana Negara IKN dan seperti apa spesifikasinya? Selengkapnya dalam infografis berikut ini. Ya pemirsa, Istana Negara IKN ini dibangun sejak November tahun 2022, artinya pembangunan IKN memakan waktu
sekitar 1 tahun 11 bulan atau hampir 2 tahun lamanya. Istana Negara IKN ini dibangun dengan menggunakan teknologi Building Information Modeling yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi dan ketepatan waktu. Selanjutnya, pemirsa, kita akan lihat biaya pembangunan Istana Negara IKN. Pembangunan Istana Negara IKN ini diperkirakan menelan biaya sebesar 1,34 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita akan melihat spesifikasi Istana Negara IKN, pemirsa, di mana di Istana Negara IKN ini terdapat lambang Garuda Pancasila yang terpampang di depan gedung istana yang sejajar dengan bagian depan Istana Garuda. Selanjutnya, Istana Negara IKN ini juga memiliki pilar sejumlah 34 buah dan dirancang dengan tampilan yang monumental dan simetris. Kemudian Istana Negara IKN ini memiliki luas sebesar 56.000 meter persegi dengan 3 lantai setinggi 40 meter. Selanjutnya, Istana IKN ini juga dilapisi dinding beton setebal 20 cm dan kaca anti peluru yang menjadi elemen arsitektural. Istana Negara sendiri ini menjadi tempat bagi RI1 menerima tamu-tamu kenegaraan berbeda dengan Istana Garuda yang digunakan sebagai kantor presiden. Dan demikian infografis kali ini, pemirsa. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, puncak perayaan hari ulang tahun GTV ke-22 digelar sangat meriah di MNC Studios Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Momen spesial perayaan ini semakin meriah dengan penampilan puluhan artis ternama Indonesia. Bertajuk Amazing Javanica 22, stasiun televisi nasional yang berkelas kesayangan seluruh keluarga Indonesia, GTV, menggelar perayaan ulang tahunnya yang ke-22 di studio RCTI Plus, MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Disaksikan langsung Presiden Direktur GTV Valencia Tanu Sudibyo dan Business Development Director MNC Vision dan K-Vision Kevin Sanjaya Sukamulyo. Peringatan ulang tahun stasiun TV di bawah naungan MNC Group ini menampilkan tata panggung serta konser yang luar biasa dengan konsep Javanica, yakni perpaduan budaya Jawa dan juga Sunda. Perayaan ini sekaligus menjadi komitmen GTV untuk selalu memberikan tontonan yang berkualitas, menghibur, sekaligus menginspirasi. Kita adalah satu keluarga besar yang saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Di usia yang ke-22 ini, mari kita jadikan semangat Javanica sebagai momentum untuk terus berinovasi dan berkarya, menghasilkan program-program berkualitas yang menghibur dan mencerdaskan bangsa. Penampilan dari berbagai musisi dan artis papan atas Indonesia menambah kemeriahan malam puncak hari ulang tahun GTV. Aku baru pertama kali ikut HUT GTV, kumpul bareng artis-artis lainnya, ada banyak deh pokoknya mah. Semoga makin sukses, jaya terus, dan makin the best. Untuk GTV, semoga semakin sukses dan banyak penonton setia yang selalu nonton, menghasilkan karya-karya yang bagus dan menarik. Sukses! Di usianya yang ke-22 tahun, stasiun televisi nasional yang berkelas dan layak ditonton bagi seluruh keluarga Indonesia, GTV akan terus berkarya dengan menyajikan program hiburan dan informasi berkualitas sekaligus mengedukasi para pemirsa setianya. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Anda kembali di Buletin iNews Pagi, pemirsa. Polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dihuni pencuri sepeda motor beserta teman wanitanya di Jati Agung, Lampung Selatan. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sepeda motor serta paket narkoba jenis sabu-sabu berikut alat hisapnya. Tak mau buruannya lepas, polisi langsung menobrak pintu rumah kontrakan yang dihuni tersangka di Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Tersangka yang panik sempat berusaha bersembunyi di dalam kamar mandi bersama teman wanitanya. Namun usaha ini tak berbuah manis karena polisi langsung masuk dan mengamankan buruannya. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan bungkusan hitam berisi paket kecil narkoba jenis sabu berikut alat isapnya. Saat diinterogasi, tersangka akhirnya mengaku jika sepeda motor hasil curiannya dititipkan di sebuah tempat tak jauh dari rumah kontrakannya. Untuk kepentingan pemeriksaan, polisi kemudian menggelandang tersangka serta teman wanitanya ke Mapolresta Bandar Lampung. Menurut polisi, tersangka merupakan residivis kasus narkoba pada tahun 2019 lalu.
Kali ini tersangka mencuri motor dengan modus pura-pura berkunjung ke rumah korban pada waktu dini hari. Saat mengetahui korban tertidur pulas, pelaku langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sepeda motor tanpa diketahui korbannya. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, masa kampanye pilkada terus dimanfaatkan para cagup dan cawagup Jakarta untuk melebur dengan masyarakat sekaligus menampung aspirasi mereka. Kemarin cawagup Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menemui warga condet di pinggir Kali Ciliwung. Sementara itu cagup nomor urut 2 Dharma Pongrekun memilih nobar pertandingan Indonesia versus Bahrain bersama para pendukungnya. Cagup Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggelar nonton bareng pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain bersama puluhan relawan di rumah pemenangannya di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Bersama relawan, sorak gembira Dharma seketika memecah suasana nobar saat Timnas Indonesia menyamakan kedudukan skor menjadi 1-1. Cagup dari jalur independen ini mengatakan sudah mencintai Timnas sepak bola Indonesia sejak kecil. Alasannya sederhana, sepak bola merupakan cabang olahraga yang bisa membangkitkan rasa cinta tanah air dan contoh gotong royong. Sementara itu, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno berkampanye di kawasan Condet, Jakarta Timur. Rano Karno disambut hangat warga dan tokoh masyarakat setempat setibanya di tepi Kali Ciliwung kawasan Condet, Jakarta Timur. Kepada mereka, cawagup yang disapa Sidul ini berjanji akan lebih memperhatikan Condet sebagai tempat budaya dan wisata. Terkait program normalisasi dan naturalisasi kali, Sidul mengatakan akan melanjutkannya jika program itu baik dan bermanfaat bagi warga. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menyapa langsung masyarakat Jakarta menjadi salah satu strategi kampanye calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. Melalui program pemeriksaan kesehatan gratis serta belusukan ke pemukiman padat, RK ingin lebih dekat dan mengetahui berbagai persoalan yang dialami warga. Dengan menggunakan bajai, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menemui warga yang tengah menjalani pemeriksaan kesehatan gratis di Komplek Tomang City Garden, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mantan Gubernur Jawa Barat ini bahkan juga ikut memeriksakan kesehatannya dalam bakti sosial yang digelar relawan Sahabat Dasko ini. Bakti sosial yang menyasar para lansia ini merupakan cerminan program pasangan Ridho yang peduli terhadap kesehatan masyarakat di wilayah Jakarta. Ada 3 program ya. Pertama ada dokter keliling untuk lansia yang nggak bisa mobilitasnya bergerak, dokternya yang datang. Kemudian ada anak sekolah sahabat lansia, kemudian kartu lansia untuk segala urusan gratis di Jakarta juga tentu disiapkan dan dilanjutkan. Usai meninjau pemeriksaan kesehatan gratis, Ridwan Kamil belusukan menyusuri gang-gang sempit di wilayah Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dan disambut antusias warga sekitar. Selesai berkeliling, Ridwan Kamil langsung menghadiri acara syukuran anggota DPRD Jakarta dari Partai Demokrat, Nur Afni Sajim. Pria yang kerap disapa RK ini juga berjanji akan membenahi wilayah Kapuk dengan berbagai persoalannya. Ini menjadi program kerjanya dan visi misinya Kang Emil yang memang itu salah satunya adalah memperbaiki Kelurahan Kapuk terkait dengan sampah yang di mana-mana gitu ya, tidak ada ruang bermain untuk anak-anak gitu, dan beberapa bantuan lansia yang belum sampai kepada masyarakat sebagian di Kelurahan Kapuk. Pasangan Ridho juga berkomitmen akan lebih banyak membuka ruang terbuka hijau, khususnya bagi anak-anak yang ingin bermain di tempat terbuka. Dari Jakarta, Steven Patinama, Nadifah Putri, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 1 tahun beroperasi, kereta api Makassar-Parepare disambut baik dan menjadi alternatif moda transportasi bagi masyarakat di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Menariknya, jalur kereta api ini melintasi kawasan pegunungan kapur dengan suguhan panorama alam yang indah. Kehadiran moda transportasi kereta api di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan disambut baik warga setempat.
1 tahun beroperasi, kereta api ini menjadi salah satu alternatif masyarakat yang hendak bepergian dari Kabupaten Maros menuju sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Antusias calon penumpang terlihat saat mereka menunggu kereta api di stasiun Maros. Stasiun Maros merupakan gerbang kedua setelah stasiun Mandai dan akan melewati 8 stasiun lainnya jika ingin menuju ke Kabupaten Baru. Nah, menariknya, jalur kereta api Makassar-Parepare ini melintasi kawasan pegunungan kapur dan hamparan sawah serta suguhan panorama alam yang begitu indah. Sarana transportasi tersebut kini menjadi bagian dari tulang punggung mobilitas barang dan jasa bagi masyarakat setempat sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2023 lalu. Jalur kereta api Makassar-Parepare sudah terbangun sepanjang 120 km. Namun, lintasan yang siap beroperasi sepanjang 108 km dari stasiun Mande sampai stasiun Garongkong. Soal tarif tak perlu khawatir. Setiap penumpang dikenakan tiket Rp5.000 atau maksimal Rp10.000 per orang dengan ketentuan jarak. Memudahkan akses masyarakat untuk ke Baru dengan mudah. Ini kan rutenya baru sampai Baru ya? Iya. Alhamdulillah, wah, luar biasa bahwa kereta api ini sangatlah berguna dan bermanfaat untuk mereka. Infrastruktur transportasi ini diharapkan bisa menggerakkan perekonomian serta mendukung pertumbuhan industri pariwisata. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, Dieng selalu menjadi primadona bagi wisatawan. Tidak hanya pemandangan yang menakjubkan, di Dieng juga terdapat kuliner yang istimewa, namanya nasi goreng pertelon. Nasi goreng viral yang sekali masak menggunakan 10 kg nasi ini sangat cocok dijadikan santapan makan malam di dinginnya hawa Dieng. Udara dingin memang paling pas makan yang hangat dan mengenyangkan. Bertempat di rest area titik 0 Dieng, warung nasi goreng pertelon ini selalu ramai pengunjung. Tidak hanya pengunjung lokal, wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia juga ikut antri untuk menikmati nasi goreng ini. Sepintas tidak ada yang berbeda dengan nasi goreng pada umumnya. Namun ternyata ada yang unik dengan proses penggorengan nasi goreng pertelon ini. 10 kg nasi digoreng langsung dalam satu wajan. Salah satu pengunjung mengaku meski nasi langsung digoreng dalam porsi yang banyak, namun rasanya tetap lezat dan bumbunya merata. Apalagi dinikmati di dinginnya hawa Dieng yang menusuk tulang, ditambah dengan minuman teh tambi, teh asli dari pegunungan Dieng. Sensasi nikmatnya terasa berbeda. Rasanya enak ya. Saya pikir tadi karena proses pembuatannya yang besar gitu, yang banyak itu, tak kira rasanya agak kayak gimana. Tapi enak sih sejauh ini, pedasnya pas, terus gurih, manis juga. Enak sih di lidah orang Indonesia, mungkin masuk semuanya sih. Banyaknya wisatawan yang memposting nasi goreng ini di media sosial membuat nasi goreng pertelon ini menjadi viral. Tahu nasi goreng dari TikTok, katanya pada ngantri kalau makan di sini, jadi pengen nyobain, enak sih karena bumbunya tuh beda sama kayak di kota kami. Nasi goreng pertelon dibuka oleh warga Dusun Dieng sejak tahun 2015. Soal harga, jangan khawatir. Satu porsi nasi goreng ayam saus dihargai Rp20.000. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan. Pemirsa, di lereng Merbabu, Boyolali ada satu tempat wisata yang bisa menjadi liburan akhir pekan, yaitu wisata glamping, menikmati golden sunrise atau matahari terbit. Wisatawan dapat menikmati suasana pegunungan dengan cara lebih santai tanpa kerepotan. Simak liputannya berikut ini untuk Anda. Terletak di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, Suarga Timboa di Kelurahan Ngadirejo, Boyolali menawarkan pemandangan luar biasa dari lereng Gunung Merbabu. Pemandangan semakin sempurna dengan kabut tipis dan hamparan awan yang menyelimuti lembah di bawahnya. Selain itu, dari arah belakang tampak pemandangan Gunung Merbabu yang berdiri megah. Pemandangan indah yang sangat memanjakan mata. Rasanya sayang untuk segera beranjak.
Apalagi udara yang sejuk membuat semakin betah untuk berlama-lama hingga tak terasa malam pun tiba. Dan kini saatnya untuk barbecue. Di tengah udara dingin pegunungan, memasak makanan di area terbuka dengan ditemani suara alam serta hamparan lampu-lampu tengah kota menjadi pengalaman yang luar biasa. Puas menikmati sajian barbecue, jangan lupa untuk bangun pagi-pagi. Indahnya golden sunrise bakal menjadi pemandangan yang pertama kali dilihat wisatawan ketika bangun pagi dan membuka tenda. Pengunjung akan dimanjakan pemandangan semburat matahari yang muncul perlahan. Keren tempatnya, kalau mungkin pernah tahu Kintamani, di Bali ada Kintamani. Nah di Timboa kita dapat vibe yang hampir sama gitu loh. Juga kalau malam ini view-nya bagus banget karena kita bisa ngelihat lampu-lampu kota, kayak hamparan lampu-lampu yang terlapis luar biasa gitu dari ketinggian. Entah itu mana aja tuh kelihatannya tuh keren banget. Bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi wisata glamping warga Timboa tidak perlu bersusah payah mendirikan tenda. Karena tenda-tenda telah didirikan lengkap dengan beragam fasilitasnya. Mulai dari kasur, bantal, dan selimut hingga sleeping bag. Di weekend pun kita juga masih dapat ketenangannya itu karena kita jumlah tenda akan kita batasi. Jadi kita lebih priority ke kenyamanan, ketenangan. Pengalaman glamping di warga Timboa tidak sekedar berkemah, tetapi sebuah perjalanan menyatu dengan alam tanpa harus mengorbankan kenyamanan. Untuk sampai ke lokasi, pengunjung bisa melakukan perjalanan dari kota Boyolali maupun kota Salatiga. Pastinya sepanjang perjalanan akan disuguhi pemandangan hijau yang menundukkan mata. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini dan saksikan pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia antara Indonesia versus Tiongkok pada 15 Oktober 2024 mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di GTV dan RCTI. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbaharui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti tertera di layar kaca. Saya Diandra Mukni, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.